Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sudah belajar belum hari ini? Yuk belajar dulu. Tapi sebelumnya baca doa dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, ini digunakan untuk apa nih teman-teman? Digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Terdapat banyak pasal nih teman-teman. Jadi kita bahas mulai dari yang pertama ya. Kita akan bahas pasal 1. Yang pertama poinnya yaitu apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Kemudian yang kedua, standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Yang keempat, ada resep, di mana resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Ini sudah dijelaskan di video yang ini ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Yang nomor 6, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang kedelapan, bahan medis habis pakai atau alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use, yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, menjelaskan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang ke-10, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Dan yang terakhir, yang 11, adalah Direktur Jenderal, yaitu Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke pasal 2 mengenai pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk apa nih? Nah, yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Kemudian yang terakhir, untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Pasal 3. Ayat pertama,
Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. B. Pelayanan farmasi klinik. Ayat kedua. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat pertama huruf A meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Ayat ketiga. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf B meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, pemantauan terapi obat atau PTO, dan yang terakhir monitoring efek samping obat atau MESO. Ayat keempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dan ayat ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ini akan kita bahas di selanjutnya ya teman-teman. Pasal 4. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Ayat kedua. Sumber daya kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Pasal kelima. Ayat 1. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 6. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pasal 7. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pasal 8. Apotek wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9. Ayat 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ayat kedua, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat melibatkan organisasi profesi. Pasal 10. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027-SK-9/2004 tentang standar pelayanan farmasi di apotek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui
memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar bareng hari ini. Besok kita belajar apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.